Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout mini yang ketiga untuk P3K Guru SD. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal yang terbaru. Dan bagi yang ingin bergabung di grup belajar P3K Guru SD, bisa gabung di link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Siswa di sekolah mau belajar dengan tekun karena kesadaran sendiri, tetapi tidak mau mentaati perintah orang tua yang mengharuskan belajar dari pukul 19 sampai dengan pukul 21. Dari pernyataan tersebut, perkembangan moral siswa menurut teori Kohlberg pada tingkat yaitu yang B, penalaran konvensional. Untuk pembahasannya ada 3 tahap perkembangan moral menurut teori Kohlberg, yaitu penalaran prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Penalaran konvensional sendiri adalah tingkat kedua atau tingkat menengah dari teori perkembangan moral Kohlberg. Seorang menaati standar-standar atau internal tertentu, tetapi mereka tidak mentaati standar-standar orang lain, seperti orang tua atau masyarakat. Nah, contohnya itu, siswa mau menaati peraturan dari guru, tetapi tidak mau menaati perintah dari orang tua. Berarti seorang anak tersebut atau siswa tersebut berada pada tahap penalaran konvensional. Sedangkan prakonvensional ini mau tidak maunya itu karena ada hukuman dan hadiah. Sedangkan pasca konvensional tanpa kita suruh pun sudah ada kesadaran dalam dirinya untuk belajar atau melakukan hal-hal yang baik. Soal nomor 2, di bawah ini merupakan faktor penyebab kesulitan belajar siswa, kecuali yaitu yang E, faktor budaya. Penyebab kesulitan belajar antara lain sebagai berikut, ada 4. Yang pertama, faktor intelektual, yaitu intelijensi yang rendah dan terbatas, faktor kondisi fisik dan kesehatan, termasuk kondisi kelainan seperti kurang gizi pada ibu hamil, bayi, dan anak, kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. Sedangkan faktor sosial seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Sedangkan yang D, faktor keluarga seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Jadi yang bukan merupakan faktor penyebab kesulitan belajar adalah faktor budaya. Soal nomor 3, pembangunan negara akan lebih cepat berjalan jika setiap orang memiliki perspektif yang serupa mengenai perbedaan. Maka dari itu, kehidupan bernegara pun akan menjadi lebih mudah untuk dijalani. Pernyataan di atas merupakan manfaat toleran terkait dengan yaitu yang B, menguatkan rasa nasionalisme. Ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu yang pertama, mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara, dan yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Ini manfaat toleran, jadi itu menguatkan rasa nasionalisme, karena manfaat mengembangkan toleransi itu bisa untuk membina nasionalisme Indonesia. Soal nomor 4, puisi berikut ini termasuk syair adalah yang B, wajah yang manis pucat berseri laksana bulan bersiang hari, berjalan tunduk memikirkan diri, tiada memang kanan dan kiri. Syair merupakan puisi rakyat yang dibentuk oleh 4 larik pada setiap baitnya. Seluruh larik dalam syair itu merupakan isi. Ini menurut Kosasih tahun 2019. Kedua bait puisi di atas disebut syair. Syair memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan pantun, yakni sama-sama terikat oleh ketentuan-ketentuan baku, baik jumlah larik, suku kata, maupun rima akhirnya. Bedanya, syair tidak memiliki sampiran, dan rima akhir syair selalu berpola sama, yaitu a. Kalau dilihat di sini kan i, berarti rima akhirnya yaitu a. Bedanya dengan pantun, kalau pantun kan terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi, tapi kalau syair semuanya adalah isi. Soal nomor 5, selain harus memenuhi unsur kesepadanan dalam penggunaan kalimatnya, teks non-fiksi haruslah logis yang bermakna, yaitu yang A, adanya kohesi dan koherensi antara struktur pembentuk kalimat, memperhatikan ejaan bahasa Indonesia atau EBI, tepat struktur fungsinya, sistematis, dan tidak ada pemborosan kata. Dalam penyusunan isi hendaknya menggunakan kalimat efektif dengan harus memenuhi syarat, yaitu
Ini kelengkapan, kesepadanan, kesatuan, kehematan, logis. Nah, logis ini adalah kohesi dan koherensi antara struktur pembentuk IC, memperhatikan ejaan bahasa Indonesia atau EBI, tepat struktur fungsinya sistematis dan tidak ada pemborosan kata. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Ini Adit mau ke Madiun dan Ari juga mau ke Madiun. Jarak Jogja ke Madiun 180 km. Adit naik sepeda motor dari Yogyakarta ke Madiun berangkat pukul 8 dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. 45 menit kemudian, Ari menyusul Adit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Ari dapat menyusul Adit pada pukul yaitu yang E11. Nah, ini kan waktu menyusul, jadi dicari dulu selisih jaraknya. Selisih jarak KI1 kali perbedaan waktu. KI1 kecepatan 1 yaitu 45 km per jam. Perbedaan waktunya kan ini 45 menit kemudian, berarti 45 per 60 sama dengan 3 per 4 jam. Ini kalau dikalikan ketemu 33, 3 per 4 km. Jadi jaraknya Adit dan Ari itu selama 45 menit itu 33, 3 per 4 km. Waktu menyusul, selisih jaraknya tadi dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1, jadi 33, 3 per 4 dibagi 60 dikurangi 45, kecepatannya Adit 60, Ari 45. Nah, ketemunya 33, 3 per 4 per 15, ketemunya ini 2 jam seperempat jam. Nah, ini kan berarti dihitungnya bukan dari berangkatnya Adit, tetapi dari berangkatnya Ari. Berarti 08.45 ditambah 2:15 menit. Ketemunya pukul 11, yaitu yang E. Soal nomor 7. Banyak siswa pada suatu kelas adalah 40 siswa. Nilai rata tes suatu mata pelajaran dari 35 siswa adalah 7,2. Kemudian 5 siswa yang lain ikut tes susulan. Jika nilai rata tes seluruh siswa sekarang menjadi 7,15, maka nilai rata dari 5 siswa yang ikut tes susulan adalah yaitu yang D 6,8. Jumlah nilai 35 siswa, 35 kali 7,2, 252. Jadi dicari dulu jumlah nilainya. Kan rata-rata itu kan jumlah nilai dibagi banyak siswa. Jadi untuk mencari jumlah nilai kan berarti rata-rata dikali banyak siswa. Jumlah nilai 40 siswa menjadi, karena kan 35 itu 252, sedangkan untuk 35 menjadi 40 karena 5 susulan tadi. Ketemu 40, berarti 40 kan menjadi 7,15. 40 kali 7,15, 286. Jumlah nilai 5 siswa ini 34. Rata-ratanya ada 5 anak, berarti 34 dibagi 5 siswa. Ketemu 6,8. Soal nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Mengangkut oksigen ke jaringan, mengangkut sari-sari makanan, mengedarkan hormon ke tempat yang membutuhkan, mengatur pH tubuh. Yang merupakan fungsi dari darah adalah yang B, 1, 2, 3, dan 4. Jadi semuanya merupakan fungsi dari darah. Fungsi darah di sini ada 11. Yang pertama mengangkut oksigen, mengedarkan sari makanan, mengedarkan hormon, menyerang kuman bakteri yang masuk, menyembuhkan luka, membawa sisa oksidasi sel tubuh sebagai pengatur suhu tubuh, membuang zat-zat sisa metabolisme sel, memendam bibit penyakit, mengangkut air ke seluruh tubuh, dan yang terakhir menjaga kadar asam basa atau pH dalam tubuh. Soal nomor 9, perhatikan pernyataan di bawah ini. Membuat lubang biopori, menggunakan bantaran sungai untuk permukiman, mengefektifkan lahan kosong untuk ditanami pepohonan. Yang keempat, menghindari pembuangan sampah di sungai. Yang kelima, melakukan pembangunan gedung secara vertikal. Yang keenam, mengefektifkan fungsi-fungsi kanal. Upaya pencegahan banjir di daerah perkotaan ditunjukkan pada nomor yaitu yang A, 1, 4, dan 6. Jadi membuat lubang biopori, menghindari pembuangan sampah di sungai, dan mengefektifkan fungsi-fungsi kanal. Yang pertama, membuat lubang biopori. Ini bisa meminimalisir terjadinya banjir, di mana air yang susah masuk ke dalam tanah bisa terserap oleh biopori. Yang keempat, menghindari pembuangan sampah di sungai sangatlah prioritas karena aliran sungai bisa lancar tanpa tersumbat sehingga tidak ada aliran sungai yang meluap.
Yang keenam, mengefektifkan fungsi-fungsi kanal bisa melancarkan aliran air yang ada di daerah tersebut apabila tidak terdapat sungai yang lebar. Penjelasan yang tidak tepat, nomor 2 ini jelas salah. Menggunakan bantaran sungai untuk permukiman, ini kan jelas salah. Yang ketiga jelas salah, tidak mungkin semua lahan kosong akan ditanami pepohonan. Ini, mengefektifkan lahan kosong untuk ditanami pepohonan, kan tidak mungkin. Kalau di perkotaan kan lahan itu kan lahan kosong, maksudnya tidak ada apa-apa, kan bisa lahan parkir juga, itu kalau tanami pepohonan kan juga tidak mungkin. Yang kelima jelas salah, pembangunan gedung secara vertikal bukan untuk mengatasi kebanjiran, tetapi untuk mengatasi lahan di kota yang semakin berkurang. Jadi yang tepat adalah 1, 4, dan 6. Soal terakhir nomor 10, keterbatasan sarana dalam pemenuhan kebutuhan manusia memberikan kontribusi pada permasalahan ekonomi masyarakat. Kebutuhan yang terus bertambah dan tidak ditunjang dengan kemampuan dalam pemenuhannya mengakibatkan lahirnya banyak pengangguran dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pengangguran adalah yaitu yang menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dampak pengangguran yang pertama, terganggunya stabilitas sosial politik, kegiatan ekonomi yang lesu, dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas di masyarakat kepada pemerintah. Jadi stabilitas sosial dan politiknya akan terganggu. Terganggunya stabilitas perekonomian baik permintaan maupun penawaran. Jadi yang tepat adalah yang menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk video yang lain bisa ditonton di 2 video atas ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk mengerjakannya masih ada linknya, ada di deskripsi video ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.